Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Kita lanjutkan pertemuan kita kali ini untuk mata kuliah atau mata pelajaran meteorologi. Di mana kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang kelembapan udara dan cara pengamatannya. Jadi ini adalah alat yang untuk mengukur kelembapan udara. Nanti kita bahas secara detail ya. Oke. Humidity, kelembapan udara kita sebut juga sebagai humidity atau bahasa Inggrisnya humidity ya, kelembapan udara atau measure of the atmosphere water vapor content. Jadi artinya mengukur daripada kandungan uap air yang ada di atmosfer ya. Kemudian definisi daripada dan unit atau satuan daripada kelembapan udara. Jadi kelembapan udara adalah measure of atmospheric water vapor content ya, di mana ada ada 4 definisi atau istilah yang biasanya mengikuti dari tekanan humidity ini untuk kelembapan. Satu yaitu vapor pressure atau yang bahasa Indonesianya tekanan uap dilambangkan dengan E, kemudian saturation water pressure atau tekanan uap jenuh atau ES saturated ya, saturation jenuh. Kemudian ada suhu titik embun atau dew point temperature yang ditulis dengan notasi TD ya, dew point. Kemudian ada relative humidity atau kelembapan relatif atau RH. Jadi 4 ini sebenarnya menggambarkan kelembapan udara, bisa mewakili ya, dengan satuannya nanti kita bahas masing-masing seperti apa. Oke, ini ini Bapak ambil dari aslinya buku bahasa Inggris dan Bapak campur Indonesia, makanya Bapak jelaskan biar lebih clear ya. Dari bahasa Inggris biasanya lebih mudah menerjemahkannya. Oke, vapor pressure atau tekanan uap air tadi ya. Vapor pressure ini ada 2 ya. Ini yang pressure aja ya, vapor pressure tekanan uap. Notasinya E, satuannya milibar ya, tekanan ya. Kemudian ada saturation tekanan uap jenuhnya ES sama milibar. Untuk dew point tentunya karena dia suhu adalah derajat Celcius ya. Dimana suhu titik embun ini adalah temperatur di mana uap air itu jadi jenuh gitu ya. Saturated ya, jenuh. Yang berkaitan dengan uap air yang diberikan pada tekanan tertentu gitu ya. Kemudian suhu titik embun juga biasanya sama atau lebih rendah daripada temperatur lingkungannya gitu. Jadi kalau suhu udaranya 30, biasanya titik embunnya tidak mungkin lebih dari 30, pasti di bawah itu. Kemudian untuk temperaturnya juga moist are saturated with respect S. Kemudian kalau yang berkaitan dengan titik embun dengan S dia sebut dengan frost point temperatur ya, titik bekunya titik embun. Satuannya derajat Celcius. Kemudian yang keempat yaitu relative humidity, kelembapan relatif yang biasa digunakan dalam informasi di kapal. Kelembapan adalah TD, suhu titik embun dan kelembapan. Ya, jadi kelembapan itu adalah rasio dari tekanan uap jenuh E dengan ES ya, tekanan uap air vapor pressure dengan tekanan uap jenuh airnya ES. Jadi E per ES ya, E per ES itu adalah relatif, satuannya persen ya. Dan satuan maksimalnya 100% ya. Jadi tapi masalahnya adalah di kapal itu atau alatnya biasanya tidak banyak alat yang mempunyai alat kelembapan udara, walaupun sekarang sudah banyak alatnya, sehingga dari tekanan uap jenuh tadi atau embun tadi dicari lagi uap airnya. Bagaimana mencarinya nanti kita lihat di sini. Oke, ini tadi kelembapan relatif ya, kelembapan relatif sama water vapor content berbanding dengan water vapor capacity. Jadi kandungan uap air berbanding dengan kandungan uap air keseluruhannya gitu ya. Actual pressure dibagi saturated pressure E per ES kali 100% ya. Super saturated itu sangat-sangat jenuh. Jadi di mana uap air menjadi sangat-sangat jenuh. Oke. Kita lanjut. Oke, relative humidity menggambarkan daripada kandungan uap air di atmosfer. Satuannya persen tadi. Ini adalah perbandingan antara suhu udara dengan kelembapan udara. Yang minggu lalu kita bilang tekanan udara dan suhu udara.
suhu udara itu akan berbanding terbalik dengan kelembapan relatif. Ini variasi diurnal, variasi hariannya, di mana pada saat suhunya turun maka kelembapannya naik, dan kebalikannya pada suhunya naik pada siang hari dia naik panas suhunya, maka kelembapannya agak kering. Nah, malam hari lebih lembab. Kelembapan udara berarti lebih banyak uap air di atmosfer gitu ya, sehingga potensi perubahan cuaca bisa lebih besar gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam alat ukur. Alat mengukur kelembapan udara disebut dengan hygrometer. Ada 4 jenisnya. Ada psikrometer, ada air hygrometer, ada electronic hygrometer yang berbentuk tipe kapasitif ya, kapasitor. Kemudian ada chill mirror buoyant hygrometer. Biasanya dipakai dalam dunia meteorologi adalah yang psikrometer dan air hygrometer ya. Nah, ini juga ada tapi biasanya buat survei ya. Kita lihat bentuknya. Oke, kita bahas satu persatu. Ini yang psikrometer ya. Jadi dia terdiri dari sebenarnya terdiri dari termometer bola basah dan bola kering. Terus mencari titik embunnya adalah suhu TD dew point didapat dengan rumus dan tabel psikometrik. Nah, biasanya di kapal diberikan tabel sehingga lebih mudah untuk melihatnya kemudian. Oke, ini kemudian adalah ada dua ya. Jadi ini dibilang Asman psikrometer atau sling psikrometer ya. Ini Asman atau sling psikrometer. Kenapa? Karena dia biasanya ada pegangannya diputar dia caranya ya. Ini memakainya diputar ya. Anda bisa lihat di YouTube videonya. Nah, jadi dia diputar ya. Diputar selama berapa menit? 2 menit atau 3 menit atau 1 menit 2 menit ya. Setelah itu dibaca berapa suhunya dan berapa tekanannya gitu ya. Baru nanti dicari pakai rumus TD-nya berapa, RH-nya berapa. Nah, ini yang manual ya, psikrometer ya. Tapi ini biasanya dipakai survei di kapal, biasanya ada di kapal-kapal pelni. Oke, ini rumusnya tadi. Jadi menggunakan 2 rumus tadi ya. Dengan rumus dan tabel. Tabel ini adalah dari rumus ini kemudian ditabelkan begitu ya. Oke, ini rumusnya E sama dengan EW dikurang A75 PTW sekarang ya. Ini adalah konstanta psikrometer. Ada konstanta 0,5 untuk suhu bola basah. Untuk kalau tidak beku, kalau beku dia A-nya diganti 0,44. Nah, dari sini nanti mendapatkan vapor pressure. Kemudian untuk wet bulb nitrogennya adalah di sini saturation vapor pressure, atmospheric pressure, kemudian dry bulb dan wet bulb ya. Di sini adalah titik. Kita lanjut. Nah, ini yang dari tadi rumus kemudian dimasukkan dalam tabel gitu ya. Tabel-tabelnya seperti ini. 1037 dan seterusnya ya. Oke, ini menggunakan tabel, nanti Bapak berikan, tapi ada yang lebih mudah nih, ada tabel. Jadi rumus tadi mencari di sini ya, suhunya berapa, lebih enak menggunakan yang ini nanti nih. Nanti Bapak kasih contoh soal ya. Oke. Nah, ini penentuan dari suhu titik embun ya, menggunakan tabel 31 tadi, ini 32 atau 31. Kemudian dicari equalnya dapatlah minus 50. Nanti Bapak kasih contoh. Nah, ini kalau untuk mencari dew point ya, bisa juga. Ini ada mencari RH ya, yang ada 36 ini. Nah, jadi kita gunakan 3536 aja, ini dari bukunya JME Jepang ya. Kalau ini yang di buku Cloud dipakai yang tabel 36 dan 35 nih ya, 35 dan 36 ini ada yang Anda pakai. Jadi ada American Vertical Navigator dipakai oleh teman-teman pelaut ya untuk manual e-booknya. Nah, di sini adalah untuk mencari titik embun. Kemudian kalau di sini untuk mencari kelembapan relatif. Jadi yang mesti diketahui adalah lihat di sini suhu bola keringnya ya, dry bulb temperaturnya dan suhu bola basah dari hasil tadi ini ya. Dari hasil ini didapatkan suhu bola basah dan bola kering. Sehingga untuk menggunakannya nanti kita contohkan di sini ada 3636 fokus ya. 36 ini adalah mencari titik embun. Di sini bola kering dry bulb, ini bola basah, bola keringnya. Ini adalah perbedaan bola kering dan bola basah berapa derajat ya. Mungkin terlalu kecil tapi nanti Bapak kasih aslinya. Untuk menentukan kelembapan relatif juga begitu. Ini adalah perbedaan, jadi dicari di atasnya. Kemudian ini adalah dry-nya ya. Ini adalah suhu bola keringnya. Ini perbedaan bola kering dan bola basah. Nanti hasilnya ada di sini. Nanti Bapak contohkan. Oke, kemudian ini yang kedua adalah hygrometer ya, sama hygrometer tapi menggunakan sensornya rambut kuda atau rambut manusia ya. Biasanya rambut itu kalau kena air dia punya sifat lembab ya, jadi akan kalau basah dia akan lebih panjang, kalau kering dia akan lebih menyusut gitu ya. Seperti Anda kalau waktu muda tuh suka basahin rambut ya, seperti itu sebenarnya tujuannya untuk itu. Ini yang hygrometer, bentuknya seperti ini ya. Hygrometer. Nah, ini lebih enak kalau ini tidak perlu dihitung. Langsung muncul di sini ya nilainya berapa derajat, 10%, 80% ya. Kalau tadi kan mesti pakai sling ya, karena bedanya untuk survei.
Nah, ini ada dua, yang satu suhu dan higrometer kelembapan disebut dengan termohigrograf ya. Nah, ini yang ketiga, alat ketiga electronic hygrometer capacity type ya. Ini ya, jadi udah digital. Ini yang chill mirror dew point hygrometer ya, sama. Nah, ini yang modelnya tuh bawah. Tapi biasanya yang dipakai di kapal tadi dua tadi. Yang hygrometer, hair hygrometer dan sling ya. Oke, ini yang sudah canggih sekarang seperti ini ya. Hygrometer seperti barometer, tinggal dibaca aja nih 0 sampai 100%. Nah, kalau yang canggih sudah digital 80%, lebih mudah ya kapal. Nanti ini kita akan masukkan dalih dan sandi kapal ya. Nah, ini contoh untuk mencari suhu titik embun dan relative humidity. Gunakan tabel 35 dan 36 ya. Misalkan diketahui satuannya masih Fahrenheit ya, tinggal nanti dikonversi. Di Indonesia, kapal-kapal Indonesia punya sendiri untuk ini ya. Nanti diberikan tapi dalam satuan derajat Celcius, tapi menggunakannya kurang lebih sama. Suhu bola kering, reliable temperatur, suhu bola basah diketahui 61. Oke, cari perbedaan suhunya, jadi 65 kurang 61, 4 derajat ya. Oke, tabel 3 dia, tabel perbedaannya, jadi 4 derajat, suhu bola keringnya didapat 80%, dew point-nya 60%. Nah, dapatnya dari sini nih ya. Ini tadi 4 derajat ya, di sini 65 ya, tapi 65 nggak ada, 6465 dapatnya 80%. Ya, tinggal mencari doang gitu ya. Kalau yang dew point sama, dia selisihnya 4 derajat ya antara suhu bola basah dan bola kering. Dicari dry bulbnya suhu bola kering tadi 65 ya, 64 sampai 65, di sini sekitar 60 derajat. 60 derajat, kalau ini 80% ya. Nah, seperti itu contoh penggunaannya. Oke, itu saja yang mungkin Bapak bisa berikan. Semoga manfaat ya. We don't see the thing as they are, we see them as we are. Jadi kita melihat itu berbeda dengan orang lain lihat ya. Jadi perspektif kita masing-masing. Jadi kebenaran itu tergantung dilihat dari mana. Tapi kalau kebenaran abadi udah jelas gitu ya. Ini hanya quote yang mungkin bisa jadi pengingat kita bahwa tiap orang kepalanya berbeda, cara pandangnya berbeda. Jadi tidak perlu menyatukan harus sama gitu ya. Tapi tujuannya sama-sama betul, tidak apa-apa. Oke, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.